Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai waktu berpapasan dan waktu menyusul. Untuk yang berpapasan ada dua, yaitu yang pertama dengan waktu berangkat yang sama. Misalkan seseorang dari kota A menuju kota B. Nah, seseorang yang dari kota A ini kecepatannya K1 misalnya, ya. Dan ada seseorang lagi dari kota B menuju kota A dengan kecepatan K2. Maka, waktu dia berpapasan antara mereka berdua ini dapat kita tentukan dengan WP atau waktu berpapasan. Ini waktu berpapasan. Ini sama dengan jarak, maksudnya jarak antara kota A dan kota B. Ini jarak. Dibagi dengan kecepatan orang pertama ditambah dengan kecepatan orang kedua. Ya, kecepatan 1. Nah, K2 adalah kecepatan 2. Kita lihat contoh soalnya. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5.00 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, waktunya sama, Budi berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, pertama dulu kita cari waktu mereka berpapasan. Ini Jakarta, ini Bandung. Nah, jarak Jakarta dan Bandung itu adalah 150 km. Nah, Andre berangkat dari Jakarta. Di sini Andre, misalnya kecepatan satunya yaitu berapa? Kecepatan Andre 60 km per jam. Sedangkan Budi berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan K2 sama dengan 40 km per jam. Nah, sehingga waktu mereka berpapasan ini sama dengan jaraknya adalah 150. Karena udah kilometer-kilometer, jadi nggak usah dirubah ya. Dibagi dengan K1 ditambah K2, 60 ditambah 40. 150 per 60 tambah 40, 100. Nah, dicoret nolnya. 15 bagi 10 adalah 1,5. Nah, satuannya jam. Ya. Nah, mereka berpapasan pada setelah 1,5 jam. Nah, mereka kan berangkat pada pukul 5.00. Jadi, pada pukul berapa mereka berpapasan? Jadi, jam 5.00 ditambah dengan 1,5 jam. Kalau ditambah 1 jam kan jam 6, tambah setengah jam. Nah, ini kan 5 tambah 1 jam, tambah setengah jam kan? Nah, pukul berapakah ini? Ini kan kalau ditambah menjadi pukul 6. Tambah setengah jam berarti pukul 6.30 ya kan? Ya, jadi mereka akan berpapasan pada pukul 6.30. Paham ya? Jarak kota Bekasi dengan Cilacap 275 km. Ardi berangkat mengendarai mobil dari kota Bekasi menuju kota Cilacap pada pukul 7:05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Zainal mengendarai mobil dari kota Cilacap menuju Bekasi dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama, mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, silakan dikerjakan. Lanjut, materi selanjutnya tentang berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Rumusnya adalah waktu berpapasan sama dengan jarak, maksudnya jarak antara kota A ke kota B, kemudian dikurang selisih jarak. Dibagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Coba kita lihat contoh soalnya.
Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 tepat. Menggunakan mobil dengan kecepatan, ini K1, 60 km per jam. Budi berangkat dari kota Bandung menuju Jakarta pada pukul 5.15 dengan kecepatan K2 ya, 40 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, jaraknya dari kota Jakarta ke Bandung adalah 150 km. Nah, selisih jarak, kita lihat siapa yang duluan berangkat, yaitu si Andre. Dia berangkat jam 5 tepat, ya kan? Nah, berarti selisih jarak kecepatan Andre dikali dengan waktu. Maksudnya selisih waktu. Ya, selisih waktunya berapa? Kalau Andre berangkat jam 5 dan Budi berangkat 5.15, berarti selisihnya ada 15 menit. Nah, selisih waktu ini sama dengan 15 menit. Kalau kita jadikan ke jam, menit ke jam, itu dibagi dengan 60. Ya kan? Atau sama-sama dibagi 15. 1 ya. 60 bagi 15, 4. Jadi 1/4 jam. Nah, selisih jarak berarti K1 yaitu Andre, kecepatan Andre 60 km per jam, dikali dengan selisih waktu mereka antara Andre dan Budi, yaitu 15 menit atau 1/4 jam. Ya. Nah, ini kan 60 bagi 4, dapat 15 km. Nah, ini selisih jaraknya. Kita masukin ke rumus. Waktu mereka berpapasan, ini sama dengan jarak. Ya, jarak maksudnya jarak antara kota Jakarta dan Bandung, 150 km, dikurang selisih jarak, 15 km, dibagi dengan K1 60 km per jam, ditambah dengan K2 40 km per jam. Ini berapa? 135 km dibagi dengan 100 km per jam. Ya kan? Nah, kilometer habis. 135 bagi 100 adalah 1,35 jam. Ya. Sehingga kalau kita tulis, ini kan 1 jam ditambah dengan 0,35 jam ya. 1 jam ditambah dengan ini 0,35 kali dengan 60 menit. Ya, kita rubah ke menit. 1 jam ditambah dengan 0,35 kali 60 adalah 21 menit. Nah, pertanyaan soal kan pada pukul berapa mereka berpapasan. Nah, waktu mereka berpapasan itu kita hitung dari orang kedua nih. Ya, waktu pukul berpapasan. Sama dengan 5.15 ditambah dengan 1 jam ditambah dengan 21 menit, ya kan? 5.15 ditambah 1 jam itu jam 6, 15 menit kan? Ditambah dengan 21 menit. Berapa ini? Jam 6 lewat, ini 15 menit tambah 21 menit. 6, ya. Jam 6, 36 menit, ya. Contoh soal kedua, Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dari Wates menuju Kebumen dengan jarak 87 km. Dari arah yang berlawanan, Agil mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam menuju Wates melalui jalan yang sama. Jika Bayu berangkat pada pukul 6 tepat dan Agil berangkat
pukul 6.45, pada pukul berapa? Pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Jadi saya buat rumus dulu, waktu berpapasan sama dengan jarak dikurang selisih jarak dibagi dengan kecepatan orang pertama ditambah dengan kecepatan orang kedua. Nah, di soal, Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata, ini kita anggap K1. Ini adalah jarak dari arah yang berlawanan, ini K2. Jika Bayu berangkat pada pukul 6 dan Agil berangkat pukul 6.45. 6 ke 6.45 kan selisih waktu. Selisih waktu sama dengan 45 menit, ya kan? Nah, ini kalau kita rubah ke jam, 45 bagi 60 jam. Nah, sama-sama bagi 15, ini dapat 3, ini dapat 4. Jadinya 3/4 jam. Nah, sekarang selisih jarak. Selisih jarak adalah K1. Ya, perlu diingat K1 ini adalah orang yang berangkat duluan, dikali dengan selisih waktu. K1-nya adalah si Bayu, yaitu 20 km per jam, dikali dengan selisih waktunya 45 menit atau 3/4 jam. Ya. Nah, jam-jam habis di sini. 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 3, 15 km. Nah, ini adalah selisih jarak. Sehingga waktu mereka berpapasan adalah jarak 87 km dibagi dengan selisih jarak 15 km per kecepatan Bayu 20 km per jam ditambah dengan kecepatan Agil yaitu 25 km per jam. Nah, ini kalau kita kurangkan 2 ya. 7 kurang 5, 2, berarti ini 72 km. Dibagi dengan 20 tambah 25, 45 km per jam. Ya. Sehingga kita akan dapatkan 72 bagi 45 adalah 1,6 jam. Atau sama dengan 1 jam ditambah dengan 0,6 jam. 1 jam ditambah 0,6 dikali dengan 60 menit. Atau 1 jam 0,6 kali 60, ini sama aja dengan 6 kali 6, yaitu 36 menit. Nah, pada pukul berapa mereka berpapasan? Pukul mereka berpapasan. Itu dihitung dari waktu Agil berangkat, 6.45, ditambah dengan 1 jam, 36 menit. Ya. Nah, kalau tambah 1 jam saja, ini jadi 7.45, ditambah dengan 36 menit. Ya. Ini kan jam 7 tepat, ditambah 45 menit. Ya kan, kalau kita uraikan, ditambah dengan 36 menit. Ya kan? Nah, kalau kita tambahkan 45 tambah 36, ini 11, simpan 1, 81, ya kan? Berarti 700 ditambah, ini kan 81 menit. Nah, artinya 60 menit ditambah dengan 21 menit ya. Tujuannya agar 60 menit ini kita jadikan 1 jam. Ini kan 1 jam. 1 jam dari jam 7 ya jam 8. Ditambah dengan 21 menit. Atau jam 8 lewat 21 menit. Nah, inilah waktu mereka
berpapasan, yaitu 8 lewat 21 menit. Paham ya? Jarak kota Yogyakarta dan Semarang 127 km. Putri berangkat dari Yogyakarta menuju Semarang pada pukul 8.30, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam. Melalui jalan yang sama, Pita berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 54 km per jam. Apabila Pita berangkat pada pukul 10 tepat, maka mereka berpapasan pada pukul. Nah, silakan dikerjakan, caranya sama seperti yang sebelumnya. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita akan membahas di video selanjutnya tentang waktu menyusul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.